Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda Cikal dari kelas 1D Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NPM 24163110134. Oke, baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah dan hadis diroyah. Jadi pertama-tama kita sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui apa sih ilmu hadis itu. Ilmu hadis itu adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan perawi yang diriwayatkan. Nah, itu apa sih perawi itu? Perawi adalah orang-orang yang membawa dan menyampaikan berita dari Nabi Muhammad SAW. Bisa disebut dengan nama lain sanadnya. Kita bahas sekarang marwi. Apa sih marwi itu? Marwi itu isi berita dari hadis tersebut atau bisa disebut matan. Jadi apa itu perawi? Apa itu marwi? Perawi adalah orang yang membawa atau menerima dan menyampaikan berita hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dan apa itu marwi? Isi berita yang diriwayatkan. Ilmu hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu sanad dan matan. Nah, pembagiannya itu juga ada dua, pembagian ilmu hadis, riwayah dan diroyah. Sekarang kita bahas apa sih riwayah itu. Nah, riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang satu, segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batas-batasannya, ketelitian segala redaksinya. Nah, objek pembahasan dari riwayah itu adalah diri Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lanjut ke diroyah. Apa itu diroyah? Diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi, dan syarat-syarat mereka menjadi perawi, macam-macam periwayatan, hal yang berkaitan dengan periwayatan. Baik lagi ke riwayah, kita ulang lagi. Riwayah adalah penukilan atau periwayatan sesuatu yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir beliau ataupun sifat-sifat beliau. Adapun diroyah, jalan atau tata cara untuk mengetahui bagaimana keadaan perawi tersebut. Apakah perawi tersebut suka berbohong, sehariannya gimana. Jadi itu masuk dalam ilmu diroyah. Nomor 2, faedah ilmu hadis riwayah. Faedah ilmu hadis riwayah itu untuk menjaga sunnah nabawiyah atau mengetahui menyebarkan di antara umat Islam. Adapun tokoh pelopor hadis riwayat yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau adalah seorang tabi'in yang dianggap pernah membukukan atau mengumpulkan hadis pada zaman kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz atas perintah dari sang khalifah. Saya sekarang akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Pada zaman sahabat disebut masa pembatasan periwayatan, taklil ar-riwayah, dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang-orang yang menyampaikan hadis akibat maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Jadi dulu saat itu maraknya konflik politik sehingga banyak orang-orang yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Untuk hadis diroyah timbul secara lisan, periwayatan harus disertai saksi, bersumpah, dan sanad. Pada masa tabi'in, hadis ditulis atau dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model kitab-kitab hadis yang muncul dulu ada kitab Mutawatta, kitab Mushanaf, kitab Musnad,
dan cara penulisannya masih bercampur dengan perkataan atau fatwa sahabat. Dan diroyah timbul secara tertulis tapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fiqh. Pada masa tabi'in, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Jadi pada masa itu hadis semua udah dibukukan. Jadi kenapa disebutnya masa keemasan? Karena semua hadis sudah dibukukan. Masa filterasi penulisan hadis, dipisahkan perkataan dan fatwa pada sahabat. Masa tabi'in juga masa klasifikasi hadis sahih sudah dipisahkan dari hadis yang tidak sahih. Sedangkan hadis diroyah yaitu sudah berdiri sendiri. Kitabnya itu udah ada Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Wa'i, karya Roma Hurmuzi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.